Cerita diawali dengan memperlihatkan 5 anak hiperaktif yang pergi ke museum untuk melakukan study tour. Menyadari mereka bukanlah anak yang bisa diajak dengan baik-baik, si pemandu tur mengajak mereka untuk masuk ke dalam museum melalui pintu tersembunyi. Dan hal itu pun berhasil membuat anak-anak terkesan dengannya. Setibanya di dalam, pemandu tur memperlihatkan anak-anak bermacam-macam barang kuno dari negara Meksiko, termasuk The Book of Life. Sebuah buku kehidupan yang menceritakan berbagai kisah menakjubkan yang ada di dunia ini. Salah satu kisah di dalam buku ini menceritakan jika dahulu kala terdapat sebuah kota di Meksiko bernama San Angel. Di bawah kota tersebut ada 2 negeri tempat tinggal para roh yang dipimpin 2 dewa berbeda. Negeri pertama bernama Tanah Negeri yang Teringat, dipimpin oleh La Muerte. Negeri ini berisi para roh baik hati yang melakukan banyak kebaikan semasa hidup mereka. Negeri kedua bernama Tanah Negeri yang Terlupakan, dipimpin oleh Xibalba. Negeri ini berisi para roh jahat yang melakukan bermacam-macam hal menjijikan semasa hidup mereka. Kemudian ada Dewa The Candlemaker. Beliau merupakan makhluk abadi yang baik hati dan dewa abadi kuno yang bertugas menjaga keseimbangan antara Tanah Negeri yang Teringat dan Tanah Negeri yang Terlupakan, serta menciptakan lilin kehidupan. Suatu hari tepat saat perayaan hari kematian di kota San Angel, orang-orang di dunia membawa makanan dan persembahan ke altar untuk keluarga tercinta mereka yang telah meninggal dunia. Secara tiba-tiba, Xibalba dan La Muerte datang untuk menyaksikan perayaan tersebut. Wujud mereka sebagai dewa yang memimpin 2 roh berbeda sama sekali tidak bisa dilihat atau dirasakan oleh para manusia yang masih hidup. Xibalba yang mulai merasa muak dengan posisinya sebagai dewa di Tanah Negeri yang Terlupakan, memohon kepada La Muerte agar mau bertukar peran dengannya. Awalnya La Muerte menolak permintaan Xibalba, akan tetapi Xibalba bersikeras dan mengajaknya untuk bertaruh. Pertaruhan yang mereka buat cukup mudah. Xibalba mengajak La Muerte untuk saling menebak siapa di antara 2 anak pria ini yang nantinya akan menikahi sahabat wanita mereka. Ketiga anak tersebut bernama Maria, Manolo si pemain gitar, dan Joaquin si pemberani. Kepribadian mereka sangat berbeda satu sama lain. Manolo adalah anak yang kehilangan ibunya baru-baru ini. Ayah selalu mengajarkan Manolo untuk berbuat baik terhadap siapapun, memberi tanpa pamrih kepada yang membutuhkan, dan selalu mengingat semua kebaikan leluhur keluarganya. Karena La Muerte bertaruh atas dirinya, dia pun memberikan Manolo sebuah keberkahan berupa bakat. Sementara Xibalba bertaruh kepada Joaquin, yang mana dia telah kehilangan ayahnya saat beliau melakukan pertarungan dengan bandit. Sifat dan keberanian mendiang ayahnya turun kepada Joaquin, menjadikan dia anak yang pemberani dan tidak takut terhadap apapun. Xibalba juga memberikan Joaquin sebuah medali yang akan membuatnya tidak bisa dilukai dan memberikannya keberanian tanpa batas, agar ia bisa mengalahkan bandit yang membuat ayahnya tewas. Nah, jika Joaquin berhasil menikahi Maria, maka dia akan bertukar peran dengan La Muerte. Sementara jika La Muerte menang, dia meminta Xibalba agar tidak lagi ikut campur dengan urusan manusia yang masih hidup. Hari-hari pun kembali berjalan normal. Saat Maria, Manolo, dan Joaquin bermain bersama, tiba-tiba Maria berinisiatif membebaskan para hewan yang akan disembelih oleh para pedagang. Tanpa sengaja, keputusan Maria membuat salah seekor babi liar menyebabkan keributan di tengah kota. Beruntung Joaquin berhasil menyelamatkan pria paruh-baya dengan menjadikan tubuhnya sebagai perisai. Dan serangan babi liar ini tidak berpengaruh terhadap dirinya berkat medali yang ia dapat. Tidak mau ketinggalan, Manolo juga menunjukkan kemampuannya bak matador dan membuat babi liar terkapar tidak berdaya. Semua orang bersorak atas keberhasilan 2 anak ajaib ini. Akan tetapi tidak bagi Maria. Dia disalahkan oleh ayahnya sendiri atas kekacauan yang sudah terjadi dan membuat gitar milik Manolo hancur. Untuk memberi pelajaran kepada Maria dan agar dia bisa merubah kepribadian buruknya, ayah Maria mengirimnya ke Spanyol dan tinggal bersama para biarawati di sana.
Sementara Jokin, berkat keberanian dan aksi penyelamatannya barusan, ia dinobatkan sebagai pahlawan baru untuk kota seperti mendiang ayahnya. Sedangkan Manolo, dia yang ingin mencegah Maria pergi, justru ditahan oleh ayahnya sendiri dan memaksanya untuk pulang. Di tengah perjalanan, ayah mengaku menaruh harapan besar kepada Manolo agar dia bisa menjadi matador yang hebat menggantikan dirinya. Namun, Manolo tidak terlalu tertarik dengan hal tersebut, sebab ia lebih memilih untuk menjadi seorang musisi yang terhebat dan bisa memikat hati Maria. Semenjak hari itu, ketiga sahabat ini pun terpisah untuk menjalani kehidupan mereka masing-masing. Dan sebelum pergi, Maria menggantikan gitar milik Manolo serta memberikan topinya untuk Jokin. Mereka juga membuat janji akan saling menunggu dan berjumpa saat sudah kembali nanti. Manolo menjalani latihannya bersama sang ayah dengan keras untuk menjadi matador yang hebat. Tetapi di samping itu semua, ia masih tetap melatih kemampuan gitarnya dan menyempatkan diri bermain bersama dengan Jokin. Namun, Jokin pun merasakan hal yang serupa. Ayah Maria terus melatih dan memaksa ia untuk menjadi penjaga kota yang hebat, agar para penjahat takut akan kehadiran dirinya. Setelah bertahun-tahun berlalu, Manolo dan Jokin berhasil menjadi pria dewasa yang hebat dengan kemampuan mereka masing-masing. Hari ini ayah meminta Manolo untuk melakukan pertarungan pertamanya, yang juga kebetulan hari ini bertepatan dengan kepulangan Maria dari Spanyol. Awalnya Manolo melawan dengan berkata bahwa semua latihan dan upaya yang ia perbuat selama ini karena paksaan dari ayah. Manolo tidak pernah mau untuk menjadi matador, tetapi karena ayah memaksa dan selalu membawa nama baik keluarga, Manolo tidak bisa berbuat apapun selain menuruti kemauan beliau. Sebelum masuk ke arena, Manolo sempat bertemu Jokin yang baru pulang dari misinya setelah mengalahkan para bandit. Dia berhasil mendapatkan semua medali penghargaan atas jasa-jasa kepahlawanannya. Nah, Manolo yang tidak mau kalah pamer juga berencana menunjukkan kehebatannya di hadapan semua orang, terutama Maria. Señorita Posada. Dari atas tempat duduk para peserta, nampak Le Muerte dan si Balba ikut hadir melihat jagoan mereka masing-masing sudah menjadi pria dewasa yang tampan. Pertarungan Manolo melawan banteng liar pun dimulai. Ia mengawalinya dengan sangat baik dan berhasil memikat perhatian Maria. Tetapi saat ayah datang lalu memberikan pedang kepada Manolo, ia menolak dan berteriak ke seluruh penonton bahwa membunuh banteng adalah salah. Keputusan Manolo pun membuat ayah dan seluruh penonton kecewa, kecuali Maria. Ia memilih untuk berhenti menjadi matador jika itu harus membuatnya membunuh hewan tidak bersalah. Ayah bahkan sampai tega mengusir Manolo serta mengeluarkannya dari silsilah keluarga. Untuk menenangkan hatinya sendiri, Manolo sedikit melantunkan sebuah lagu yang ia ciptakan hanya untuk Maria. Maria sempat mendengar lagu tersebut, tetapi keberadaannya tidak terlalu lama karena ayah dan Jokin sudah mempersiapkan pesta kedatangannya di rumah. Di dalam pesta, pandangan Maria tertuju pada medali yang pernah si Balba berikan kepada Jokin. Ia nampak panik setelah Maria mengetahui medali tersebut dan mengalihkan pembicaraan dengan meminta Maria menjadi wanitanya dan mengikuti semua kemauannya. Mendengar permintaan Jokin membuat Maria menyadari jika dia hanya menginginkan wanita untuk menjadi bahan pelampiasan nafsunya. Kemudian Maria pun memutuskan untuk pergi meninggalkan pesta ini. Di lain sisi, Manolo yang tidak diundang ke pesta kembali menyanyikan lagunya untuk memikat Maria. Nyanyian Manolo mampu menarik perhatian Maria dan beberapa orang di sekitarnya. Namun saat Maria akan turun menghampiri Manolo, Jokin datang menyodorkan cincin dan melamar Maria di hadapan ayah dan semua orang. Tidak mau kehilangan kesempatan, Manolo datang dan ikut melamar Maria di waktu yang bersamaan. Tetapi Maria justru menolak Manolo dan Jokin, serta menganggap mereka seperti anak-anaknya. Secara tiba-tiba, seorang bocah membawa kabar bahwa sekumpulan bandit bernama Cakal datang menjarah kota. Mereka mengambil berbagai barang berharga milik warga, mulai dari perhiasan sampai makanan.
Beruntung Jokin masih ada di sana untuk melakukan tugasnya membasmi para bandit. Di tengah pertarungan, salah satu bandit menyadari jika Jokin menggunakan medali hidup abadi yang selama ini mereka cari-cari. Medali itu selalu berhasil membuat Jokin tidak pernah terluka dalam melakukan pertempuran melawan para bandit. Aksi kepahlawanan Jokin berhasil memikat hati Maria. Dia mengajak Maria berjalan mengelilingi kota sambil menceritakan kisah perjalanannya menjadi pahlawan kota. Setibanya di rumah, Jokin menunjukkan topi milik Maria yang pernah ia titipkan kepadanya dan masih tersimpan rapi. Kenyataan itu pun membuat Maria akan mempertimbangkan lamaran Jokin yang sebelumnya. Sementara Manolo sendiri masih tidak mau menyerah mendapatkan Maria. Dia kembali menemui ayah dan meminta saran dari beliau cara untuk memiliki seorang wanita. Menurut ayah dan nenek, jika Maria belum menyatakan iya kepada lamaran Jokin, itu berarti Manolo masih memiliki kesempatan untuk memilikinya. Oleh karena alasan itu juga, Manolo pun mendatangi Maria dan meminta ia menemuinya di jembatan sebelum subuh. Melihat usaha keras Manolo membuat si Balba yang selalu mengikuti Jokin pun mulai merasa takut. Ia berencana mengupayakan segala cara demi taruhannya melawan La Muerte berhasil menang. Di sisi lain, salah satu anggota bandit melaporkan ke bos mereka bahwa Jokin memiliki medali hidup abadi di dadanya. Kenyataan tersebut membuat Cakal, sang pemimpin bandit, berencana akan merebutnya. Tidak lama setelah itu, Maria datang ke jembatan sesuai janjinya kepada Manolo. Di sana Manolo sudah menyiapkan sebuah tempat romantis untuk menyambut kedatangannya. Ia juga menunjukkan pemandangan yang indah, lalu memanfaatkan momen ini untuk melamar Maria. Secara tiba-tiba, ular tongkat kiriman si Balba keluar dan mengincar kaki Manolo. Sontak Maria berusaha untuk melindunginya, membuat dia sendiri yang terkena serangan ular tongkat tersebut. Kejadian barusan membuat Jokin, ayah Maria dan seluruh warga kota San Angel menyalahkan Manolo. Dia begitu kehilangan atas Maria dan akan melakukan apapun asalkan bisa kembali bertemu dengannya. Memanfaatkan perasaan Manolo ini, si Balba kembali datang dan mengirim dia ke alam baka untuk menemui Maria di sana. Manolo berhasil memasuki tanah negeri yang teringat. Ia disambut oleh para penjaga yang akan mengantarkannya bertemu dengan keluarga Manolo lain di negeri ini. Rupa-rupanya keluarga Manolo adalah roh keluarga paling terkenal sealam baka. Mereka selalu mendapat perhatian utama saat pesta perayaan tahunan. Manolo juga sempat mendatangi Mama yang sedang menari di atas altar perayaan dan mempertemukan dia dengan seluruh keluarganya. Kemudian Manolo meminta Mama agar dia mau membantunya mencari seorang wanita bernama Maria. Lalu tanpa pikir panjang, Mama bersama seluruh anggota keluarga membawa Manolo ke istana La Muerte untuk menanyakan keberadaan Maria kepada beliau. Naas akibat kematian Manolo membuat si Balba berhasil memenangkan taruhan dan kini tahta negeri tanah yang teringat dikuasai olehnya. Si Balba lalu mengakui bahwa sebenarnya Maria tidaklah meninggal dunia, melainkan dia hanya tertidur untuk sementara waktu sampai medali hidup abadi menyentuh dirinya. Kebetulan Jokin memiliki medali tersebut, lalu membangunkan kembali Maria. Alhasil dia pun menerima lamaran Jokin dan akan menikahinya. Manolo merasa dicurangi oleh si Balba. Dia sangat marah namun tidak bisa melawannya. Sementara itu di dunia manusia, ayah begitu terpukul dengan kepergian anaknya. Begitupun dengan Maria yang tidak menyangka jika Manolo pergi secara tiba-tiba. Manolo yang tidak mau tinggal diam meminta mama dan kakek untuk membantu ia menemukan La Muerte. Semua ini dilakukan semata-mata juga untuk menyelamatkan La Muerte di tanah negeri yang terlupakan agar beliau bisa kembali memimpin tanah negeri yang teringat. Namun, apa yang akan mereka lakukan tidaklah mudah, dan satu-satunya cara pergi ke tanah negeri yang terlupakan adalah melewati goa arwah berbahaya.
Setibanya di sana, penunggu goa memberikan cobaan kepada Manolo berupa sebuah labirin dengan 3 batu raksasa yang menggelinding ke arahnya. Setelah berhasil selamat, arwah kemudian menguji keyakinan, kejujuran, dan keberanian di dalam diri Manolo menggunakan pedang miliknya. Dia berhasil melewati semua tes dan arwah memperbolehkannya bersama mama serta kakek masuk melewati gua arwah menuju tanah negeri yang terlupakan. Secara tiba-tiba, Candlemaker muncul memberikan ucapan selamat dan pujian kepada Manolo atas keberaniannya. Candlemaker juga berterus terang bahwa dia mengetahui segala sesuatu yang ada di dunia ini melalui The Book of Life, mulai dari para manusia yang hingga kini masih hidup, hingga para arwah yang hidup di negeri berbeda. Semua lilin menyala yang ada di dalam gua ini bertanda jika manusia masih memiliki nyawa di dalam tubuhnya. Sementara yang sudah padam berarti ia telah meninggal dunia. Akan tetapi selama masih ada orang yang terus mengingatnya, orang itu akan terus hidup di tanah negeri yang teringat. Candlemaker pun memberitahu Manolo bahwa Cakal bersama antek-antek banditnya berencana melakukan penyerangan ke Sun Angel. Dan jika seluruh kota hancur, maka tidak akan ada lagi orang yang mengingat mereka di sini. Mengetahui hal buruk akan terjadi kepadanya serta menimpa seluruh keluarganya, Manolo meminta bantuan dari Candlemaker untuk pergi menuju negeri tanah yang terlupakan. Awalnya Candlemaker menolak, mengingat dia tidak bisa melawan takdir seseorang. Tetapi setelah mendapati catatan takdir milik Manolo kosong sebab ia dihabisi oleh Xibalba, mereka pun pergi ke negeri tanah yang terlupakan bersama. Tidak membutuhkan waktu terlalu lama, Candlemaker bergegas mengantar Manolo menemui La Muerte di tempatnya. Manolo menceritakan semuanya kepada beliau dan memberitahu bahwa Xibalba telah berbuat curang dalam pertaruhan mereka berdua. Dialah pelaku yang membuat Manolo harus kehilangan nyawa. Seketika itu juga La Muerte menjadi geram dan memanggil Xibalba untuk datang menghadapnya. Manolo memaksa Xibalba agar mau menghidupinya kembali. Namun Xibalba menolak. Tidak kehabisan akal, Manolo mengajak Xibalba untuk saling bertaruh. Jika Manolo menang, dia akan mendapatkan kehidupannya kembali. Sementara jika Manolo kalah, La Muerte bersedia memberikan 2 negeri untuk Xibalba kuasai. Pertaruhan lalu diterima oleh Xibalba. Dia sengaja menggunakan kelemahan Manolo yang tidak mampu membunuh banteng sebagai ajang pertaruhan agar dia bisa menang. Di dunia nyata, Cakal membawa seluruh pasukannya telah berhasil sampai di pintu masuk kota. Ayah Manolo yang coba menahan mereka harus kehilangan nyawa dalam satu serangan. Beliau datang di saat yang tepat ketika Manolo sedang melakukan pertarungan dengan ribuan banteng liar. Di waktu yang bersamaan itu juga, acara pernikahan Maria dan Jokin seketika berhenti setelah mendapat laporan bahwa Cakal telah sampai di kota, di mana serangan Cakal berhasil membuat satu persatu warga kota mulai mendatangi alam baka. Tidak tinggal diam, Maria pun berdiri di hadapan semua orang untuk menyemangati mereka agar mau mengorbankan nyawa demi melindungi kota Sun Angel. Jokin sebagai pahlawan kota juga ikut ambil aksi. Namun saat medali hidup abadinya terlepas, ia dengan mudah terkena pukulan oleh Cakal. Pertarungan pecah di 2 alam berbeda. Manolo juga begitu kesulitan melawan banteng liar raksasa. Akan tetapi Manolo berhasil mengalahkan banteng tersebut dan menghabisinya tanpa menggunakan kekerasan. Keberhasilan Manolo membuat Xibalba mengakui kekalahannya. Ayah juga seluruh anggota keluarganya akhirnya menyadari bahwa dalam membuktikan sesuatu tidak harus menggunakan kekerasan. Kadangkala kita bisa membuktikan hal tersebut dengan cara kita sendiri. Untuk menjadi pria yang sesungguhnya memang tidaklah mudah. Kita harus bisa belajar mengendalikan diri, memahami diri sendiri, dan masih banyak lagi. Lalu untuk menjadi seorang pria sejati adalah tentang mengambil tanggung jawab. Tidak lupa menciptakan perubahan positif pada diri kita masing-masing. Kesepakatan Manolo dan pertaruhannya dengan Xibalba pun berhasil ia menangkan.
La Muerte, Xibalba dan Candlemaker kemudian memberikan kembali hidup Manolo. Manolo kembali tepat saat Cakal mendapatkan medali hidup abadi. Para dewa juga mengirim keluarga Manolo kembali ke dunia nyata untuk membantunya melawan Cakal. Kehadiran mereka membuat seluruh bandit kewalahan. Ditambah para penduduk kota Sun Angel ikut ambil aksi melakukan perlawanan bersama-sama. Upaya yang dilakukan Manolo bersama semua orang hampir tidak membuahkan hasil. Cakal yang juga mulai putus asa nekat mengorbankan dirinya untuk meledakkan kota bersama seluruh isinya. Namun Manolo dan Jokin berinisiatif mengurung Cakal di dalam lonceng raksasa agar dampak ledakan tidak menyebar luas. Kemudian Manolo rela mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Jokin agar ia tidak bernasib sama seperti mendiang ayahnya. Kekalahan Cakal membuat semua bandit mundur meninggalkan kota Sun Angel. Dan beruntung Manolo berhasil selamat berkat medali hidup abadi yang Jokin selipkan di tubuh sahabatnya. Ia telah belajar bahwa menjadi pahlawan bukanlah siapa yang kebal atau tidak terluka dalam pertarungan. Tetapi pahlawan adalah dia yang bisa menjadi diri sendiri di dunia, yang seolah-olah ingin mengubah kita menjadi orang lain. Pada akhirnya, Manolo mendapatkan Maria sebagai istrinya di dunia yang terus berputar ini. Kisah-kisah di The Book of Life terus tercipta. Orang-orang datang dan pergi, tetapi kita tidak boleh melupakan mereka, terutama untuk keluarga yang sangat kita cintai. Selagi mereka masih ada di dunia ini, sampaikan jika kita sangat menyayangi mereka. Ada banyak cara untuk mengungkapkan rasa syukur dan sayang kita kepada mereka. Semua cerita Manolo barusan berhasil mengubah sikap para anak-anak hiperaktif ini. Mereka juga menyadari kalau La Muerte dan Xibalba memang nyata dan sengaja menceritakan itu semua kepada mereka.